Iya. Iya, terkait dengan Islamic Center, Iya. kembali lagi sesuai dengan data yang kami miliki, itu bagian dari aset Iya. pemerintah atau negara. Bagian dari aset pemerintah Atau negara. Iya. Jadi, berdasarkan data-data data-data yang ada, kan Iya. begitu. Iya. Jadi untuk penanganan kasus atau perkaranya sedang kami proses saat ini, kan begitu. Oke, selamat siang Pak Agus Rianto, Sarjana Hukum. Selamat siang, Pak Di. Ya, Bapak Kepala Kejaksaan Negeri Kota Palopo. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat walafiat. Sehat ya, alhamdulillah. Demikian juga doa kami untuk Pak Edi. Amin, Sehat amin. walafiat. Amin, amin. Keluarga dan seluruh warga masyarakat di wilayah Kota Palopo. Ya, selamat datang di Ratona Solusi. Terima kasih. Podcast yang kita coba bangun di kota kecil di timur Indonesia, tapi kita harapkan nanti bisa menjadi satu podcast yang menasional. Amin. Amin. Demikian juga dengan Pak Jaksa Kota Palopo hari ini, kita berharap suatu saat nanti karirnya akan semakin cemerlang. Amin. Bapak bisa cerita sedikit sejak kapan Bapak jadi Kajari di Kota Palopo? Alhamdulillah Allah memberikan amanah melalui pimpinan kami di Kejaksaan Republik Indonesia. Mulai bertugas menjadi Kepala Kejaksaan Negeri Kota Palopo adalah bulan Maret tahun 2021. Maret 2021. Betul. Berarti sudah 2 Oh iya, tahun ketiga ini. Udah masuk tahun ketiga. Tahun ketiga ini. Luar biasa. Gimana betah di Palopo ini ya? Alhamdulillah, saya merasa betah karena warga masyarakat dan seluruh pihak-pihak yang bekerja sama dengan Kejaksaan Negeri Palopo sangat menerima dengan baik kedatangan dan istilahnya mau berkolaborasi lah dengan Kejaksaan. Karena ini saya mewakili perasaan publik. Oh gitu ya? Iya. Kadang-kadang yang namanya jaksa itu sangat ditakuti. Oh gitu. Ini kalau ada yang namanya jaksa, pasti ada masalah ini. Oh gitu ya. Padahal, itu yang mau saya ganti Pak. Nah itu padahal kita mesti merubah ini mungkin dalam perspektif yang berbeda. Betul. Jadi bukan hanya sekedar bagaimana kita membuat hukum itu sebagai model hukuman, tetapi bagaimana kita melakukan preventif, pencegahan. Betul. Nah itu yang. Tapi sebelum kita jauh ke sana, saya ingin kita buka dulu podcast kita dengan, tolong Bapak jelaskan ke kita, ke publik, apa sih itu Trikrama Adiaksa? Oh gitu ya. Trikrama Adiaksa itu mengandung 3 komponen. Iya. Satya, Adi, Wicaksana. Satya, Adi, Wicaksana. Ya, itu sudah menjadi moto kami sekaligus menjadi moral insan adiaksa. Siap. Ya, untuk bisa mengabdi lebih baik. Ya. Dalam rangka mendukung proses pembangunan dan program pemerintah negara kesatuan Republik Indonesia. Ya. Satya itu adalah kesetiaan yang bersumber kepada rasa jujur dan istilahnya ada tanggung jawab baik kepada Tuhan Yang Maha Esa, pada diri pribadi, keluarga maupun masyarakat. Sangat luas sekali ya. Ya kalau kita maknai dalam pada Allah, pada Allah, kita, pada Tuhan Yang Maha Esa, diri pribadi kita, perbuatan kita bertanggung jawab pada Tuhan, keluarga kita dan masyarakat secara umum. Wah, ini satu filosofi yang sangat punya makna yang dalam dan luas. Dan luas. Betul. Terus yang kedua adalah Adi. Nah, utamaan yang bersumber pada rasa jujur. Baik kepada Tuhan Yang Maha Esa, keluarga maupun masyarakat. Jujur mungkin kalau kita tarik ke dalam bahasa psikologi yang banyak didengungkan orang di luar sebagai satu hal yang sangat penting dimiliki oleh manusia, yaitu menyangkut soal integritas. Integritas, betul. Ya. Betul, integritas. Itu 2. Adi. Yang ketiga Wicaksana. Dalam kita bertutur kata, bertingkah laku. Nah, jadi otomatis kita laksanakan
dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan kewenangan. Jadi ada unsur wisdom di dalam situ ya. Bijaksana. Kebijaksanaan. Kalau sekarang. Tapi bukan berarti kebijaksanaan itu gampang ini. Karena kadang-kadang persepsi tentang bijaksana itu juga sendiri gitu. mengandung apa ya? Sedikit-sedikit diskresi gitu ya. Diskresi harus istilahnya kalau ada aturan yang sudah ada, otomatis aturan yang kita laksanakan. Tapi kalau memang belum diatur, lah itulah. Ya, tapi kan kadang kita juga jangan sampai terjebak ke dalam satu pemahaman, karena kita tahu tujuan hukum itu kan bukan hanya sekedar kepastian, tapi ada keadilan dan ada kemanfaatan di situ. Nah, Alhamdulillah. Itulah yang kita ingin bungkus dengan kata bijak tadi, bijaksana. Kalau istilahnya sila keduanya kan boleh toh di dalam Pancasila. Iya. Adil dan beradab. Adil dan beradab. Peradaban. Iya, benar. Nanti dibangun dari budaya, adat masyarakat. Iya. Setiap penegakan hukum tidak semata-mata kita tutup mata, tutup telinga, tidak melihat situasi kondisi, tapi dalam suatu tuntutan atau hukuman, sanksi yang diberikan, apalagi hubungannya dengan pemidanaan, otomatis tidak sebagai balas dendam, tapi kembali lagi untuk merubah karakter perilaku seseorang. Jadi normalisasi sebenarnya, mengembalikan kepada fitrahnya. Betul sekali. Luar biasa ini Pak Jaksa. Saya ingin masuk sedikit ke dalam hal yang secara teknis mungkin, karena tadi ini filosofinya, nilainya yang kita bicarakan di awal. Nah, tentu untuk mewujudkan nilai ini kita butuh struktur supaya lebih mudah kita menggerakkan pekerjaan kita. Betul. Nah, mungkin Pak Kajari bisa cerita sedikit apa aja sih struktur yang ada di dalam lingkup. Nah, tentu yang kita tahu misalkan secara umum kan kalau struktural secara nasional itu dimulai dari Kejaksaan Agung, kemudian ada Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan ada negeri gitu. Tapi saya ingin lebih fokus kepada struktur yang ada di internal Kejaksaan Negeri itu sendiri. Kalau di internal Kejaksaan Negeri Palopo, Kejaksaan Negeri yang lain juga demikian. Sebenarnya Kepala Kejaksaan Negeri itu dibantu dan didukung oleh beberapa seksi atau subbagian. Oh, makanya sering kita dengar ada kasih ya. Ada kasubag. Ada kasih dan kasubag satu ya. Tapi kasihnya kayaknya tidak satu, lebih dari satu. Lebih dari satu. Kalau kasubagnya hanya satu. Ya, bisa dia elaborasi ini Pak. Nah, jadi Kepala Kejaksaan Negeri dibantu oleh Kasubag Pembinaan. Bidang pembinaan ini terkait dengan tusinya pengelolaan keuangan. Pembinaan dan peningkatan kualitas sumber daya di internal kejaksaan, hubungan antar lembaga, juga demikian dengan pemanfaatan barang milik negara, sarana prasarana, juga terkait dengan ini digital. Era digitalisasi era sekarang ini kan begitu toh. Era kita IT sekarang kan sudah IT. Bahkan orang udah bicara tentang AI, artificial intelligence katanya sekarang kan ini. Begitu. Itu yang di bidang pembinaan kurang lebih demikian. Jadi pemanfaatan SDM maupun sarana prasarana yang ada di internal kejaksaan, hubungan dengan antar lembaga, itulah di manage oleh Kepala Subbagian Pembinaan. Selanjutnya ada Kepala Seksi Intelijen. Jadi bukan cuma polisi sama Kodim ini, tentara yang punya intel. Tapi kejaksaan juga punya intel. Luar biasa. Jadi intelijen kejaksaan ini terkait dengan intelijen penegakan hukum. Berbeda dengan intelijen TNI maupun intelijen di kepolisian. Jadi istilahnya dasarnya adalah terkait dengan penerapan regulasi dalam rangka proses solusi dan kajian hubungannya dengan hambatan, tantangan, HTAG, gangguan itu yang ada kaitannya dengan aturan-aturan hukum yang berlaku. Ini juga nanti
ada hubungannya dengan bidang lain. Kalau Yeah. di intelijen ini juga mendukung operasional teknis untuk kelancaran tugas di bidang lain, termasuk Yeah. pemanfaatan pemanfaatan SDM itu juga ada pertimbangan dari bidang intelijen. Apabila diperlukan, semua bergerak. Ya. Wah, Jadi bukan hanya bergerak secara eksternal, tapi internal juga harus didukung dengan bidang intelijen. Terutama yang kaitannya dengan pengembangan sumber daya yang dimiliki oleh kejaksaan. Di bidang intelijen ini ada tugas pokok dan fungsinya, antara lain untuk pelaksanaan kegiatan penyelidikan, juga penggalangan dan pengamanan. Tadi kalau disingkat LIN, PAM-GAL, LID penyelidikan, PAM pengamanan, GAL penggalangan. Jadi proses persidangan dan sebagainya, proses istilahnya mencari data-data, bagaimana penerapan kebijakan di pemerintah daerah, karena kita lingkup pemerintah kota, itu juga ada kajian di bidang intelijen. Nanti disarankan kepada Kajari. Benar. Itu bidang intelijennya. Terus ada bidang tindak pidana umum. Tindak pidana umum. Iya, ini dikomandoi oleh Kepala Seksi Pidum, Kasih Pidum. Kalau singkatnya. Pidum. Pidana umum. Jadi tugasnya ya terkait dengan memanage penanganan perkara tindak pidana umum. Iya. Ini biasanya yang dari kepolisian ya? Iya, kepolisian. Setelah ada penyelidikan, penyidikan, nah itu SPDP diserahkan di kejaksaan, kami akan tunjuk jaksa yang mengikuti perkembangan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik kepolisian. Istilahnya setelah selesai di kepolisian, penyidikannya masuk ke kejaksaan. Itu apa tuh yang ada istilah P21. Gitu ya. Itu paling pahami oleh masyarakat. Kapan P21 kan begitu? Itu kan banyak tuh, terutama kalau saya nongkrong di warung kopi tuh, nih orang kok ngomong P21 apa? Maksudnya apa? Terlalu familiar di masyarakat. Intinya begini. Dari hasil kegiatan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik kepolisian atau PPNS, penyidik pegawai negeri sipil, itu berkasnya diserahkan di kejaksaan. Nanti setelah diteliti kelengkapan syarat formil maupun materialnya, jadi syarat formil terkait dengan formalitas dokumen-dokumen pendukung ada berkas di situ. Dan juga istilahnya syarat material terkait dengan pasal yang disangkakan, itu dikaji, diteliti oleh jaksa yang kami tunjuk, itu nanti akan diberikan sikap oleh jaksa yang kami tunjuk. Apakah dinyatakan sudah lengkap, layak untuk dilimpahkan ke pengadilan apa tidak? Apabila sudah dinyatakan lengkap syarat formil material, maka terbitlah yang bahasa umumnya P21. P21. Nah, saya ingin pertajam sedikit nih Pak Kajari. Itu yang dari kepolisian. Setahu saya kan ada juga fungsi penyelidikan dan penyidikan yang bisa dilakukan oleh kejaksaan. Betul sekali. Ada kewenangan itu. Nah itu apa bedanya? Apakah kejaksaan juga bisa masuk ke tindak pidana umum atau misalkan hanya bisa masuk ke dalam satu tindak pidana khusus seperti tipikor atau kasus-kasus perdata misalkan? Betul Pak Edi. Jadi khusus untuk yang kewenangan diberikan oleh undang-undang kepada kejaksaan dalam rangka penyelidikan atau penyidikan kasus tindak pidana khusus, itu menjadi ranah bidang tindak pidana khusus. Ada kepala seksinya sendiri. Jadi bukan di Pidum. Bukan di Pidum. Belum sampai kita bahas. Belum. Ini baru di Pidumnya. Tapi benar itu. Kok bisa ya kan begitu toh? Apalagi sekarang ini juga lagi ada beberapa pihak yang ingin melemahkan kewenangan kejaksaan di bidang penyidikan, penanganan kasus tindak pidana khusus atau tidak pidana korupsi khususnya. Itu ada upaya-upaya itu. Padahal kita sudah teruji bahwa beberapa kasus besar bisa diselesaikan ditangani oleh Kejaksaan Republik Indonesia. Sebagai contohnya ada kasus yang kemarin itu Asabri. Benar. Asabri. Terus minyak yang menjadi perhatian oleh pemerintah maupun seluruh masyarakat. Nah, faktanya seperti itu. Bagaimana kalau kita tidak ada melaksanakan tusi itu? Akhirnya warga masyarakat bangsa kita yang rugi. Jadi kembali lagi tadi Pak Edi, kalau sudah ditangani oleh Pidum terkait dengan tindak pidana umum, berkasnya sudah
lengkap, dilimpahkan ke pengadilan, proses persidangan sampai dengan eksekusinya. Ya. Nah, Setelah itu lanjut ke lain ini bidang lain ini, baru bidang tindak pidana khusus. Sebelum kita ke tindak pidana khusus, jadi proses yang dari kepolisian tadi masuk ke kejaksaan, setelah dianggap lengkap berkas perkaranya. Nah, ini masuk lagi ke kita kasih ke penyidik bahwa sudah lengkap supaya barang bukti dan tersangkanya dilimpahkan untuk penanganan selanjutnya dari kepolisian kepada kejaksaan. Setelah dari kejaksaannya ini Pak, ke pengadilan. Ke pengadilan kita limpahkan, setelah ada pelimpahan kewenangan penanganan selanjutnya dari kepolisian kepada kejaksaan, baru kita lengkapi. Kita siapkan surat dakwaannya Pak Edi. Dakwaan. Nah, jadi kalau sudah ditentukan tuh, misalkan 362. Bentuk surat dakwaannya kayak apa, kan begitu toh? Misalkan kita konkret ini pasal 362 atau 338. Cuma itu doang yang saya masih ingat. Oh gitu ya. Iya, itu masalahnya sering terjadi. Masalahnya itu itu kasus yang paling banyak mungkin yang kita hadapi. Nah, intinya begitu. Jadi seperti yang Pak Edi gambarkan, bahwa apabila ternyata kasus pembunuhan seperti kasus pasal 338 KUHP atau pencurian 362 KUHP, setelah disiapkan surat dakwaannya, baru berkas perkara termasuk barang buktinya dan dengan surat dakwaan kita limpahkan ke pengadilan untuk ditetapkan hari sidangnya. Baru proses persidangan, pemeriksaan alat bukti semuanya. Setelah proses itu dilalui agenda pemeriksaannya, tentunya ada keputusan dari majelis hakim. Nah, kalau sudah ada, mau ada upaya hukum dari pihak-pihak dari terdakwa atau dari jaksa penuntut umumnya, apabila sudah dilalui proses tingkat pertama di pengadilan negeri atau pengadilan tinggi atau tingkat akhir di Mahkamah Agung sudah selesai, inkrah, berarti eksekusi. Dan yang perlu kita tekankan di sini bahwa kehadiran kejaksaan itu dalam rangka mewakili kepentingan publik, masyarakat. Iya, kita adalah pengacara masyarakat sebenarnya. Nah ini yang harus kita clearkan. Karena apa? Ya, yang seperti kita bahas tadi di depan itu, ketika orang bicara jaksa, wah ini bahaya ini. Padahal sebenarnya jaksa ini, kejaksaan hadir ini untuk memberikan rasa aman dan nyaman masyarakat dalam tatanan kita hidup berbangsa dan bernegara. Betul Pak Edi. Oke, jadi kita bisa geser lagi mungkin ini Pak ke tadi tindak pidana khusus ya. Setelah Pidum dari Pitsus terkait dengan penanganan kasus pidana khusus tentunya antara lain kasus korupsi, juga kasus HAM berat. Kalau HAM berat biasanya di Kejaksaan Agung itu yang menangani tindak pidana ekonomi juga nanti hubungannya dengan itu. Terkait kemarin itu kelangkaan minyak goreng lah, itu kan otomatis ditangani oleh di Pitsus Kejaksaan Agung. Alhamdulillah sukses sehingga memberikan dampak positif kepada kita semua. Karena kejadian kemarin itu bikin emak-emak se-Indonesia. Ya bapaknya juga pusing, bukan hanya emak-emak saja. Tapi yang paling pusing emaknya, karena mau nyiapin buah bapaknya ini yang susah. Gitu, untuk di Pitsus kira lebih hampir sama penanganannya Pak Edi. Jadi dari awal melakukan penyelidikan, terus apabila sudah nilai cukup ada indikasi pelanggaran hukum, otomatis ditingkatkan ke tahap penyidikan, akan nanti ditentukan siapa pelaku-pelaku yang bertanggung jawab sebagai tersangkanya. Otomatis, nah ini perbedaannya dengan Pidum dengan Pitsus ini adalah kalau Pidum itu penyidik kepolisian atau PPNS, sementara kalau tindak pidana khusus selain kepolisian punya kewenangan ataupun KPK yang punya kewenangan, kejaksaan juga punya kewenangan. Nah, bagaimana ini membedakan ini jaksa yang selaku penyidik, apakah sama atau berbeda? Yang ditugaskan menjadi jaksa penuntut umumnya. Kami bisa melihat kondisi di internal apabila ternyata memang terbatas personil jaksanya. Biar istilahnya runut semua, ada beberapa jaksa yang kami tugaskan sebagai penyidik, juga kita tunjuk lagi ditugaskan untuk menjadi jaksa penuntut umumnya, sehingga tidak terputus kerangka dari hasil
penyidikan tadi dalam rangka menyukseskan penyelesaian penanganan di tahap berikutnya, penuntutan maupun eksekusinya. Gitu Pak Edi. Jadi seperti misalkan yang KPK ya, jadi KPK melakukan penyidikan, kemudian nanti juga melakukan proses penuntutan. Seperti itu. Jadi sampai eksekusinya lah. Sampai gitu. ke eksekusinya ya Pak ya. Terus ada tambah lagi, selain tadi ada pembinaan, intelijen, tindak pidana umum, tindak pidana khusus, ada lagi satu bidang yaitu seksi perdata dan tata usaha negara. Perdata dan tata usaha negara. Jadi TUN masuk juga ya. Nah, tadi kalau disingkat DATUN, bukan hanya TUN, tapi ada perdatanya juga. Perdata dan tata usaha negara. Betul. Ini gimana istilahnya? Apa tusinya? Kewenangannya apa? Di bidang perdata sebenarnya kejaksaan bisa mewakili masyarakat sebagai jaksa pengacara negara. Terkait dengan apa? Class action. Jadi selama ini belum nah muncul. Ini yang mungkin perlu kita sounding lebih luas ke publik supaya masyarakat mengerti bahwa tidak selamanya jaksa itu hadir hanya untuk membela negara misalkan dalam tanda petik pemerintah. Tapi ada masyarakat juga. Iya. Bisa istilahnya masyarakat yang merasa dengan dasar yang kuat ternyata dirugikan dalam kelompok besar, minta sebagai jaksa pengacara negaranya dari kejaksaan. Kan begitu. Mungkin terkait dengan kebijakan yang diterbitkan oleh kepala daerah ternyata bertentangan dengan hukum, menimbulkan risiko yang dialami oleh masyarakat, bisa mengajukan. Jadi ada keseimbangan di situ. Betul. Ya, demikian juga misalkan pemerintah dalam hal ini tentu pasti kan mengelola aset negara. Kemudian ada satu tindakan yang dianggap mengganggu, maka kejaksaan juga bisa datang memberikan pendampingan atau bantuan hukum terhadap pemerintah. Seperti itu. Betul. Itu gambarannya. Jadi kalau di bidang perdata itu sekarang di bidang tata usaha negara otomatis terkait dengan awal draft akan penerbitan terkait dengan kebijakan pemerintah daerah atau di provinsi, tentunya bisa kita memberikan pendapat hukum, legal opini atau legal assistant, dari pendampingan hukum juga bisa memberikan hal-hal seperti itu. Pelayanan hukum, bantuan hukum, bisa kepada pemerintah. Karena memang mungkin pikirannya itu dalam rangka mengamankan juga aset negara. Betul, mengamankan aset negara. Kalau untuk keimigrasian, maksudnya gimana, Pak? Apakah kejaksaan juga bisa masuk ke situ? Dulu ada kewenangan kejaksaan terkait dengan pengawasan orang asing, tapi dalam perkembangannya karena terlalu banyak tugas fungsi dan lebih efisien apabila diserahkan kepada imigrasi langsung. Jadi pengawasan orang langsung. Karena ini sudah banyak ini Pak, ada pidana, perdata, betul. Apa tadi itu tata usaha negara, dan Pitsusnya tadi ya. Pitsus itu. Betul. Dan sepertinya memang ya kita fokus ke situ ya, karena di Pitsus ini kan ada kepolisian bisa masuk, kejaksaan bisa masuk, dan KPK juga. Betul. Ini yang saya maksudkan tadi hubungannya dengan penyidik pegawai negeri sipil, PPNS. Dari imigrasi kan ada yang ditugaskan. Berkas selanya dari hasil kegiatan penyelidikan penyidikan khusus untuk keimigrasian. Dia limpahkan dari keimigrasian kepada kejaksaan. Nanti prosesnya hampir sama seperti itu. Tapi apa nanti terjadi itu ya kalau misalkan, karena yang saya tahu juga ini di dalam lingkup Pemda juga memungkinkan ada PPNS-nya juga. Betul. Ya, seperti kayak Satpol PP betul. itu. Ada PPNS-nya benar ada terkait dengan penegakan perda. Itu penegakan perda. Nah, ini yang harus kita pahami gitu. Betul. Berarti kalau dalam rangka penegakan perda, apakah nanti juga bisa ada kewenangan untuk bawa itu ke ranah pidana misalkan atau bisa gimana? Saja kan dilihat. Nanti ada dari hasil penanganan di pihak PPNS, via dari kepolisian, langsung dilimpahkan ke kejaksaan untuk disidangkan. Saya mau tahapannya seperti itu dengan imigrasi. Seperti itu. Iya, betul. Ini banyak hal-hal yang kita bisa tahu ya tentang
kerja yang dilakukan kejaksaan. Kejaksaan, betul. Ada tambah satu lagi, Ya. Pak Edi, terkait dengan salah satu bidang baru di kejaksaan. Ya. Ada seksi pengelolaan barang bukti dan barang rampasan. Pengelolaan barang bukti Bukti dan barang rampasan. barang rampasan. Iya, Iya. karena sebelumnya ini langsung ditangani oleh seksi bidang Bidum maupun Pisus sendiri apabila kasus Iya, korupsi atau iya. tindak pidana khusus, itu bidang Pisus yang menangani, mengamankan, terus nanti pada waktu persiapan sidang di Iya. bidang itu yang mengelola. Nah ini, Bidum juga. sorry saya potong sedikit Pak. Ini mesti kita clearkan ini sekarang, mumpung saya sama Pak Kajari. Nah, Saya kadang-kadang ngomong, dengar orang di luar itu ngomong, misalkan kan ada juga ya setelah perampasan atau apa, kemudian ada pemusnahan. Ya. Nah, itu biasanya ada bahasa miring, Pak. ya, apa itu? Itu katanya yang dimusnahkan bukan yang itu tuh. Oh. Yang lain. Nah, bagaimana ini kita melihat? Karena persepsi seperti ini kan kita tidak bisa salahkan 100% karena mungkin mereka juga nggak paham Gitu, Pak, ya. seperti apa gitu. Taruhlah misalkan narkoba ya, ada sitaan atau Betul, apa, gitu ya. terus itu dimusnahkan. Nah, katanya ada yang bilang itu yang dimusnahkan bukan itu. Oke. Ada yang bilang juga itu cuma sebagian yang gitu. dimusnahkan, sebagian. Nah, ini yang perlu kita luruskan hal-hal seperti ini. Yang Bagaimana? jelas saya nyatakan, nah, jadi di kejaksaan tidak ada peristiwa seperti itu. Iya. Karena pada waktu penanganan penyidikan di kepolisian, Iya. contohnya narkoba tadi, Iya. atau orang yang lain lah, contohnya sekarang lagi ada penanganan mengenai solar, Iya. otomatis ini akan dicek sebelum dilimpahkan ke kejaksaan. Jadi kuantitas Iya. maupun kualitasnya sesuai dengan berita acara. Iya. Jadi nggak ada seperti ada tanda kutip wah ini akal-akalan ini sebagian atau mungkin hampir seluruhnya ini Iya. udah diganti gitu. Nah, itu. Tidak ada, Pak. Iya. Nah, selama saya tugas saya pastikan itu tidak ada karena bagaimanapun kita dokumentasikan. Iya. Bukan hanya berupa surat berita Iya. acara saja. Oh, Iya. jumlahnya sekian sekian enggak. Kita Iya. dokumentasikan dengan video. Iya. Tapi lengkap di situ. Iya. Pada waktu pemusnahan sesuai dasar dari keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, Iya. nah itu kita laksanakan juga ada pihak-pihak Iya. dari kepolisian ada, dari WNN ada. Iya. Nah, jadi istilahnya dari jaksanya ada, Iya. dari pihak kesehatan juga ada. Iya. Jadi menyaksikan semua ini. Oh ini benar enggak? Kalau enggak nanti tepung ini jadi enggak itu enggak ada itu. Mungkin satu saat juga dipikirkan bagaimana melibatkan notaris. Jadi Nggak bisa. itu bikin penyaksian sebagai sebagai apa sih istilahnya? Saksi ya. Saksi. Saksi dalam Minimal proses sebatas- ada gitu ya, ya. dalam proses itu. Ya, tapi itu clear lah ya Iya, bahwa hal betul. seperti itu sebenarnya tidak Iya, ada sudah dan ada. kita tidak Oke. terlalu tidak perlu terlalu jauh Iya. mencurigai hal-hal seperti Dari itu. segi pengamanan, Pak Edi Iya. dan saudara-saudara semua, Iya. sebenarnya di kejaksaan juga ada SOP yang harus Iya. penuhi. Iya. Contohnya dalam penyimpanan narkoba itu tidak ditaruh di tasnya jaksa yang nangani Iya. atau ditaruh sembarangan. Nah, enggak seperti itu. Tapi ada tempat khusus, ada Iya. berangkas khusus yang Iya. disediakan. Iya. Jadi harus disimpan di situ. Iya. Nah, ini menjadi tanggung jawab dari pengelola barang bukti. Iya. Nah, nanti sampai dengan akhir keputusannya apa, dirampas untuk dimusnahkan Iya. atau dirampas untuk negara dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan di dinas kesehatan, bisa juga. Oh, jadi tetap ada kemungkinan untuk Untuk dimanfaatkan. dimanfaatkan Iya. lagi. Untuk di bidang kesehatan ya. Iya, Nah, kalau memang diperlukan ada surat permintaan, insya Allah bisa dipertimbangkan. Jadi sebelum itu katakan proses penuntutan apabila ternyata contoh mungkin untuk anestesi, Iya. ya toh diperlukan salah satu unsur dari narkotika ini, perlu untuk ini ya ada ternyata, itu bisa. Nah, ini Rekomendasikan netizen ya. ke sana. Satu hal yang kita dapatkan bahwa demi alasan kemanfaatan daripada dimusnahkan, Betul.
itu bisa, Bisa. diminta. Untuk kebutuhan kesehatan ya tentunya. Bukan untuk dibagi-bagi sama bukan buat dijual. repot urusannya. Ya termasuk solar tadi yang saya. Iya. Ya, Nah, kalau solar itu gimana itu, Pak? sama istilahnya. Kita kerjasama dengan Dinas Perdagangan untuk ditaksir Iya. berapa kuantitas liternya, bagaimana kualitasnya, ada dicampur dengan apa cairan yang lain apa enggak kan gitu. Iya. Nanti nilai ekonomisnya berapa untuk dasar dilakukan pelelangan. Iya. Intinya kan harus untuk apa namanya manfaat. Iya. Kalau memang hasil lelangnya ada ya dijadikan tambahan dari kas negara kan begitu. Wah, luar biasa. Jadi itu tadi kita bilang bahwa bukan hanya kepastian, keadilan, tapi ada kemanfaatan. Manfaatan betul. Itulah. Gara-gara Pak Edi ngomongnya begitu. Jadinya ya saya sambung ke sana toh. Oke, terus tadi udah berapa itu Pak? Pidum sudah. Ya, BIN, Intel, Pidum, Pisus, Datun, pengelola barang bukti dan barang rampasan. Itu unsur-unsur itu yang ada di tiap-tiap kejaksaan negeri. Berarti sudah dijelaskan semua ini. Oh iya, ini struktur organisasi yang ada di internal kejaksaan negeri meliputi dari bidang-bidang itu. Terus kalau di Kota Palopo sendiri ada berapa jaksa Pak? Alhamdulillah sampai saat ini ada 10 termasuk saya. Oh, nggak kurang itu? Iya, kalau istilah dengan jumlah intensitas jumlah perkara yang ada sebenarnya kurang. Apalagi kita juga nangani kasus korupsi, kan begitu. Karena tadi ini kan cukup luas. Iya betul. Belum lagi hubungannya dengan pendampingan kepada pemerintah daerah terkait dengan kebijakan pembangunan nasional maupun keputusan perintah direktif presiden. Iya. Antara lain terkait dengan pemberantasan mafia tanah. Pemberantasan mafia pelabuhan dan bandara. Kebetulan nggak bandara kita nggak punya, tapi pelabuhan ada toh. Ada. Tanjung Ringgit kan gitu, tapi nggak begitu aktif gitu ya. Nah itu juga yang harus dipikirkan ke depan gimana itu. Padahal karena di Indonesia sebenarnya cuma ada 3 pelabuhan yang pakai kata Tanjung. Benar. Iya, Tanjung Mas. Perak di Surabaya, Tanjung Priuk di Jakarta, kemudian apa tadi satu? Tanjung Mas Semarang. Tanjung Mas Semarang. Iya, dan sama Tanjung Ringgit. 4 Tanjung Ringgit. Iya. Tapi sayang Tanjung Ringgit ini yang masih belum bergeliat. Ya. Insya Allah karena kita lihat potensi yang luar biasa besar. Nantinya kalau kita paham dukungan masyarakat juga bahwa IKN. Nah, kan lebih dekat ke kita gitu sebenarnya toh. Potensi besar ini. Jelas besar. Ya benar, bisa terkait nanti ke Kalimantan segala macam ya. Kalau kita mesti bangga. Ya. Kita semua warga Wijayatuluwu ini harusnya bangga karena selain Tanjung Mas di Semarang, ternyata yang kualitas emas di mana? Ringgit kan emas juga banyak. Lah iya. Dan memang dalam sejarah itu yang saya pernah baca, kemudian pernah dengar itu bahwa makanya Pulau Sulawesi ini kan namanya sebenarnya pulau dulu itu namanya Celebes. Celebes. Nah, Celebes itu dari asal kata Celebesi. Jadi memang termasuk besi yang terbaik yang ada di Indonesia itu dari sini. Dari Tanah Luwu yang dulu dikirim ke mana Majapahit itu, kemudian ditempalah sama Empu Gandring dan lain sebagainya jadi keris. Ternyata pemerhati budaya juga ya Pak Edi. Saya harus belajar sama Pak Edi. Saya belajar sama Opu Baso. Gitu. Nanti kapan-kapan Pak Kajari saya mau kita podcast bertiga. Gitu ya? Ada Pak Kajari, ada saya dan ada Pak Baso. Karena dia juga bisa banyak bercerita. Karena beliau juga ini sebenarnya di samping jurnalis, dia juga itu budayawan. Alhamdulillah. Insya Allah saya belajar sama beliau lah. Termasuk Pak Edi. Termasuk Opu Datu nanti kita doakan ya. Opu Datu sakit. Kita doakan pemulihan beliau, kesehatan beliau segera. Amin. Nah, saya ingin masuk ke hal lain lagi nih. Kita tahu ada yang namanya Pimda. Ya, di dalamnya ada kejaksaan, kepolisian, kemudian Kodim, ketua pengadilan dan Pak Wali. Ini hubungan apa ini sebenarnya? Apakah ini oligarki atau apa? Karena orang di luar itu kan, itu kan oligarki semua itu. Gitu ya. Nah, ini kita perlu clearkan juga. Porkopimda itu sebenarnya apa? Dan apa tupoksi atau apa yang harus dilakukan oleh Porkopimda ini supaya bisa lebih memberikan
kemanfaatan yang banyak buat masyarakat. Masyarakat. Gini, kalau kita ambil kepanjangan dari singkatan itu, forum koordinasi. Koordinasi. Iya. Ini koordinasi aja singkatannya kan. Bukan forum, bukan koalisi, bukan koalisi, bukan koalisi ya. bukan koalisi, tapi koordinasi saja. Seperti sekarang ini orang lagi sibuk bangun koalisi ke sana mendekati 2024. Tapi kita nggak bahas itu. Enggak ada Bu. Tapi kewajiban kita untuk menyukseskan bareng-bareng. Ayo kan begitu toh. Penyelenggaraan gawe besar negara kan begitu. Tapi calonnya kita nggak ikut-ikutan dengan itu. Tadi koordinasi pimpinan daerah. Jadi peran dari kejaksaan memberikan pertimbangan hukum terkait dengan kebijakan maupun peraturan dan program-program pembangunan setiap tahunnya yang sudah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Antara yang diusulkan dari pemerintah kota persetujuan dengan DPRD Kota Palopo. Kan begitu, ini kan perwakilan masyarakat sendiri dengan pemerintah daerah. Kami memberikan pertimbangan bagaimana mengamankan dan mengawal terwujudnya program pemerintah daerah itu dari segi hukumnya. Supaya tidak ada penyimpangan atau pelanggaran hukum pihak-pihak yang terlibat. Benar. Kan begitu, bagaimana fungsinya dengan ada Kodim dengan Polres, proses pembangunan tidak akan lancar apabila ada yang ganggu, tidak tertib. Ya kan begitu, otomatis ini fungsi dari kepolisian, sinergitas di situ, kan begitu. Mengamankan. Nah, juga terkait dengan keamanan, menjadi kewenangan dari Kodim, TNI yang ada di wilayah Kota Palopo, kan begitu. Ini. Jadi sebenarnya secara konsep ini hal yang baik dan itu juga bisa operasional dengan baik. Betul. Yang penting komunikasi dan koordinasi yang lancar di tingkat pimpinan. Iya, tingkat pimpinan ini. Daerah betul. Ini. Gitu. Jadi ya jangan dibilang semacam oligarki. Ngatur-ngatur ini. Iya. Nah, kalau ada intervensi gimana ceritanya? Bener. Iya toh. Oh ternyata ada oknum masyarakat atau istilahnya orang yang punya kepentingan pribadi atau kelompok tertentu ingin memanfaatkan situasi sehingga akan merugikan bahkan menggagalkan proses pembangunan di daerah. Terutama sudut pandang kita ini adalah kepentingan negara dan masyarakat. Sebenarnya. Tujuan akhirnya pemanfaatan itu adalah untuk masyarakat sendiri. Bukan untuk istilahnya Forkopimda. Keren itu. Gitu ya. Keren. Benar. Saya justru menganggap itu sebenarnya konsep yang keren itu. Saya tidak bisa bayangkan kalau Forkopimda itu satu ke utara, satu ke selatan, satu ke timur. Waduh, kayak apa nanti? Ke barat. Kacau. Nah, ini bagi saya keren banget itu. Nah, terus saya ingin beralih lagi. Menyangkut persoalan trust publik. Public trust Nah, bagaimana Bapak melihat? Alhamdulillah masyarakat. Public trust terhadap kejaksaan sampai ini, kalau untuk Kejaksaan Republik Indonesia, alhamdulillah menduduki peringkat pertama untuk saat ini, dengan nilai 80,6%. 80,6%. Itu tinggi sekali. Iya, dari hasil survei. Jadi terhadap kejaksaan dalam rangka ikut berperan aktif dalam rangka penegakan hukum maupun dalam proses mengamankan dan mengawal proses pembangunan. Ini istilahnya trennya adalah semakin meningkat. Alhamdulillah atas dukungan seluruh pihak tentunya ini, bukan istilahnya kerja sendiri kejaksaan enggak. Jadi semua pihak ini memberikan kontribusi yang positif terhadap dukungan trust ini. Betul. Beda tipis Pak ini dengan tingkat kepuasan terhadap Presiden Jokowi. Ini kan sampai ada korelasi gitu ya. Karena jelas kami sendiri yang di sini juga ikut harus mendukung. Di antaranya kita juga terlibat aktif. Seperti yang sudah kami lakukan sebagai salah satu program inovasi tentunya. Salah satunya kita bekerja sama dengan masing-masing dinas terkait untuk menampung semua aspirasi yang menjadi kebutuhan masyarakat
Ya. dan dikaitkan dengan program masing-masing di dinas melalui apa yang menjadi program dari pemerintah Kota Palopo. Ya. Kita lakukan pendampingan sebenarnya seperti itu. Jadi apa yang sudah menjadi program di sana kan otomatis kadang-kadang mohon maaf terbatas dengan anggaran. Kondisi ekonomi di daerah Kota Palopo sendiri, kita berusaha untuk memotivasi dan bekerja sama bagaimana berinovasi melibatkan warga masyarakat. Semoga bisa tumbuh roda perekonomian. Sebagai contoh yang kami lakukan, kami merangkul saudara-saudara kita yang konsen dengan UMKM. Nah, ini kami berarti ajak komunikasi. Kejaksaan tidak ansik hanya urus masalah penegakan hukum, penegakan khususnya hukum. penuntutan enggak. Tapi ini kita kawal pembangunan. Karena ini salah satu dari. Maksud saya tadi ini malah ada juga bergerak sampai ke pengembangan ekonomi seperti kerakyatan. Tadi ada UMKM kan sekali, bukan hanya itu. Jadi kita kolaborasikan dengan anak-anak seni. Tadi Pak Edi menunjuk sama Adi Basu kan beliau Pak Adi Basu kita libatkan. Ini salah satu tanggung jawab produser, nyiapin paling tidak ada organ atau gitar sebelum terus kita podcast. Beliau Pak Adi Basu yang nyanyi. Ini jangan di-cut ini. Gak apa-apa podcast ya. Sedikit paksa sama dia kan boleh toh. Kita ini kan bukan lagi diinterogasi. Tapi kita lagi bincang. Ya benar, karena inilah potensi-potensi ini. Mohon maaf, saya sambung sedikit. Kami kalau aplikasikan ini, kalau istilahnya kita lakukan event, brand kita sudah punya di Palopo, yaitu Kedatuan Luwu. Iya toh, brand figure dari budaya. Kedatuan Luwu luar biasa loh. Dan ini semakin ke sini, semoga Allah ridho untuk ke depan. Kedatuan Luwu itu bukan hanya namanya saja kenal di internasional, tapi peran kita untuk mewujudkan Nusantara ini benar-benar dinilai lebih daripada yang lain. Benar itu, karena sebenarnya saya dengar juga kita diskusi sama teman-teman bahwa Luwu itu dulunya katanya itu bukan hanya sekedar ini, tapi negara gitu. Jadi negara yang menyatakan kesediaan untuk ikut di dalam NKRI. Betul. Nah tentunya ini adalah suatu hal yang kita harus apresiasi ya. Bentuk dan nilai kemuliaan yang dimiliki oleh Wijato Luwu. Itu luar biasa. Benar itu. Jadi kita tahu itu kan peristiwa apa itu yang ada apa sih namanya itu yang Belanda masuk kemudian dihadang di sini. Jadi ada perang. Iya betul. Jadi perjuangan rakyat dulu 23 Januari. 23 Januari betul. Menjadi hari perlawanan rakyat Luwu. Hari perlawanan rakyat Luwu terhadap penjajah. Penjajah kolonial. Iya. Oke. Berarti Pak Kajari ini termasuk pemerhati budaya juga ya? Iya benar, karena saya mengambil konsep agak menyentuh langsung ke budaya, melihat keluhuran, nilai-nilai adat dari Wijato Luwu yang mengumpul menjadi satu di Kedatuan Luwu ini yang merupakan kalau boleh saya nyatakan sebagai bagian dari embrio Nusantara. Karena kan kerajaan Luwu ini yang tertua kan begitu toh. Bahkan sebelum Majapahit ada, Singasari belum ada kan begitu toh. Nah, tadi dibilang oleh Pak Edi bahwa besinya saja itu selain sudah diolah, dikelola menjadi senjata di sini nih, ternyata diambil menjadi bahan untuk dibuat keris oleh Empu Gandring di Majapahit kan begitu. Jadi ngambilnya dan bergurunya di sini bagaimana proses pembuatan. Nah kalau saya memperhatikan lebih, nah itu yang harus kita angkat kembali marwahnya. Jangan kita sia-siakan, luar biasa di situ. Jadi sebenarnya tidak berlebihan. Saya bisik-bisik tidak berlebihan kalau misalkan masyarakat Tanah Luwu ini
pengen nuntut jadi provinsi aja. Kita berdoa saja, kenapa enggak? Kan begitu tuh. Terlalu luas akhirnya tidak fokus. Iya benar. Iya kan gitu. Iya. Kita berdoa dan dari informasi yang saya peroleh, insya Allah di wilayah Sulawesi ada 5 calon provinsi baru. Oh, alhamdulillah. Mudah-mudahan termasuk salah satunya adalah di Luwu sini. Iya, insya Allah. Kita doakan aja. Karena kesejarahan kita sangat kuat, ya. Kerelaan kita berkorban juga itu sangat besar gitu. Nah, kalau boleh dulu kan pertimbangannya sampai rakyat Luwu mau bergabung menjadi bagian dari NKRI, kan bukan hanya pernyataan sikap saja. Iya. Tapi termasuk aset-aset kedatuan Luwu diserahkan untuk persiapan berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Iya, jadi tidak ada bedanya misalkan dengan Aceh. Iya, gitu, dulu mintanya kan ada dari daerah istimewa bukan hanya Aceh, Jogja, tapi juga Luwu mestinya. Iya, mestinya. Sebenarnya mestinya. Gitu. Iya, mestinya. Nah ini kok jadi provinsi susah. Ya, itu sejarahnya. Saya belum lahir masalahnya. Ya kita doakan lah, mudah-mudahan ini bisa diwujudkan ya, bisa diwujudkan supaya kita beri juga lah sesuatu kepada tanah Luwu. Yang jelas ini Pak Edi, garis bawahi menyangkut tadi kenapa lebih konsen dan ada perhatian terhadap budaya tanah Luwu. Kembali lagi manfaat maupun istilahnya fungsi pencegahan akan lebih bijaksana apabila penyelesaian suatu sengketa permasalahan hukum yang terjadi di wilayah Kota Palopo ini bisa diselesaikan secara adat dan budaya yang luhur. Kan gitu, kembali lagi ke zaman dulu. Iya benar. Ya kan sekarang kita juga kembali lagi apa sih yang namanya, yang kok saya lupa itu istilah baru, yang damai gitu. Kan kadang-kadang, ini sudah masuk, nggak bisa lagi kita. Restoratif justice. Ya, restoratif justice. Itu seperti itu kan sebenarnya kita kembali kepada nilai-nilai. Iya, nilai-nilai luhur budaya bangsa kita. Itu di Jepang itu kan mungkin udah 50-100 tahun yang lalu mereka sudah lakukan hal seperti sebenarnya itu. Beliau meniru sini. Sebenarnya meniru harus bangga lah. Masa saya kayak gini Jepang dan masalahnya mereka prakteknya udah bagus. Kita ya karena gini Pak Edi. Kebanyakan yang punya kepentingan ini ngayalnya yang didahulukan, emosinya didahulukan kan begitu. Mungkin kebanyakan makan yang instan sama sekali. Nah, kalau dulu kan harus kesabaran. Itulah salah satu tantangan. Dan itu pasti kita ngalamin semua. Sama saya biasa berseloroh gini Pak Kajari. Kalau mau disambung ya mie instan yang saya makan itu dari semester 1 sampai selesai itu mungkin udah nembus langit ke-7. Iya. Jadi nasi tambah mie. Ini kan karbohidrat sama karbohidrat, proteinnya di mana? Nah ini yang mesti kita perbaiki ke depan. Jangan sampai anak kita mengalami hal yang sama. Kadang-kadang belajar hukum, gimana kita mau belajar tentang Hans Kelsen, Gustav Raffro, siapa itu semua itu. Kalau ini karbohidrat tambah karbohidrat lagi. Makanya saya apresiasi lah pemerintah hari ini sudah memperhatikan yang namanya stunting. Stunting, iya. Betul. Supaya benar-benar kita bisa menghasilkan manusia yang berkualitas. Nih terakhir ini Pak, saya ingin tahu apa yang menjadi tantangan terberat Pak Kajari selama jadi kepala kejaksaan di Kota Palopo. Kenapa pertanyaannya seperti itu? Bagi saya dimanapun saya ditugaskan ini, tapi maaf, saya tidak merasa ada tantangan, ada hambatan, ancaman, kesulitan. Insya Allah nggak ada. Karena sesungguhnya dalam pribadi saya diberikan amanah ini saya kembalikan kepada kuasa yang maha Allah, yang maha kuasa. Jadi nggak ada kemampuan saya pribadi untuk menyikapi sesuatu itu. Sesungguhnya kalau kita ngambil hikmah dari apa yang sudah dipercayakan Allah kepada kita, sesungguhnya Allah yang ngatur. Berarti kembali lagi yang pertama kita bahas tadi. Betul. Tri, Krama, Adiaksa. Allah yang mengatur semua. Kalau itu udah jadi pegangan, iya nggak ada tantangan. Sesungguhnya ini pasti ada solusi. Di dalam kesulitan bersama dengan kemudahan. Ya nggak ada Pak. Apanya yang ditantang? Benar. Ancaman nggak ada, hambatan nggak ada. Karena sudah ini jalan bareng kok. Tinggal kita mohon segera ditunjukkan muncul, kita terapkan. Sudah, berarti selesai solusinya sudah ada. Ada penyakit ada obatnya. Kan gitu. Oke.
satu lagi. Satu lagi terus. Karena saya sebenarnya agak apa ya, boleh dibilang sensitif, sebenarnya tidak juga. Karena ya ada pendidikan publik yang kita harapkan. Bagaimana pandangan Bapak terhadap kasus ILC? Bukan ILC, Islamic Center. Oh gitu. Tak pikir Paknya mau ngambil manggil atau ngundang Karni Ilyas kan? Nanti kita bisa podcast bareng Karni Ilyas sama Rocky Gerung. Iya, terkait dengan Islamic Center. Iya. Kembali lagi sesuai dengan data yang kami miliki, itu bagian dari aset pemerintah atau negara. Bagian dari aset pemerintah atau negara. Iya. Jadi, berdasarkan data-data yang ada, kan begitu. Iya. Jadi untuk penanganan kasus atau perkaranya sedang kami proses saat ini, kan begitu. Jadi yang jelas penanganannya masih on proses. Ongoing. Untuk apa? Kepastian hukumnya sehingga masyarakat lebih paham. Kan begitu. Belum saatnya kami sampaikan, bagaimana ini sebenarnya Pak duduk perkaranya. Ya nantilah istilahnya, karena kan kita dalam rangka mengumpulkan alat bukti semua. Semoga dalam waktu singkat bisa kita ambil nilai dari tahapan itu untuk mengambil sikap berikutnya. Kan Siap. Dan jelas kita ingin, satu tujuan utamanya adalah kalau ini terkait dengan aset pemerintah negara, otomatis ada jaminan dari negara terkait dengan obligasi nilai rupiah. Ini masuk dan akan dinilai nih. Berapa sih aset negara Indonesia? Itu bagian dari itu. Terkait dengan pemanfaatannya, otomatis akan lebih bermanfaat untuk masyarakat Kota Palopo. Nah, kan begitu. Sedangkan kalau dipikir untuk pihak-pihak tertentu, otomatis warga masyarakat bisalah memahami. Saya yakin lebih cerdas masyarakat, kan begitu toh? Tidak perlu kita kupas tuntas. Mas udah ngerti lah, masyarakat lebih cerdas, kan begitu. Saya udah paham. Gitu ya. Karena kita tahu salah satu fungsi dan tugas utama negara adalah memberikan kemaslahatan, kemanfaatan bagi masyarakatnya. Itu kan. Jadi saya juga lebih memilih itu. Udahlah di situ aja dulu. Gitu ya. Nanti takutnya kenapa ini. Tapi kenapa nggak diungkapkan kan gitu toh? Yang ini sudah diungkapkan, kan begitu kan? Saya udah paham tadi bahwa itu aset negara. Oke, Pak Kajari, Pak Agus Rianto. Yang jelas senang sekali Pak Kajari, Pak Agus Rianto bisa hadir di Ratona Solusi. Alhamdulillah, sama-sama. Itu kerjasama yang luar biasa. Bisa kita menjadikan bahan untuk informasi kepada masyarakat, toh? Bahwa sesungguhnya ini untuk kita semua masyarakat, manfaatnya juga demikian. Seperti biasa, amin. Seperti biasa, closing statement ada dari Bapak. Yang jelas satu, apa yang kami lakukan sesuai dengan amanah dari negara. Iya toh. Yang kedua, amanah itu merupakan bagian utama yang diamanahkan oleh Allah kepada kami. Insya Allah intinya kami sebagai umat muslim atau warga yang lain yang ada di kejaksaan akan melaksanakan amanah itu dengan sebaik-baiknya. Amin. Sesuai dengan aturan di internal maupun ketentuan perundang-undang yang berlaku. Kami mohon juga dari warga masyarakat mau bekerja sama supaya apa yang menjadi tujuan organisasi kejaksaan itu bisa memberikan manfaat kepada masyarakat. Itu yang dalam rangka menyukseskan pembangunan nasional atau negara. Siap. Itu terima kasih. Oke, terima kasih Pak Agus. Senang sekali tadi. Saya pikir waduh ini akan kaku ini karena kalau nggak kaku bakal berantem karena why juristen kalau nggak salah, kalau dua sarjana hukum katanya berdialog akan lahir 3 pendapat. Bahkan mungkin dari 20 bisa juga ya. Why juristen dry meninggal. Itu yang
Oke, terima kasih sekali lagi Sama-sama, Pak Pak Edi. Agus. Salam sehat selalu, Amin. sukses selalu Amin. dalam karirnya. Sama-sama doa kami Ya. buat Pak Edi keluarga, rekan-rekan semua yang terlibat dari Ratona, apa namanya ini? Solusi. Nah, berarti memberikan solusi kepada kita semua. Allah ridho memberikan petunjuknya. Ya. Sehat selalu, sukses untuk Amin. Ratona Solusi. Iya, makasih. Oke, netizen, demikian perbincangan saya dengan Bapak Agus Rianto, Sarjana Hukum, Kepala Kejaksaan Negeri Kota Palopo. Semoga perbincangan ini memberikan manfaat buat kita semua. Terima kasih. Amin.